Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah pertemuan pada pagi ini kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, jadi kita atau Anda saat ini baru masuk ke tingkat madrasah aliyah. Jadi baru saja Anda menyelesaikan pendidikan di tingkat SMP ataupun MTS. Dan nanti Anda akan masuk dalam tingkatan ini, akan melanjutkan pemahaman Anda, pengetahuan Anda yang sudah Anda dapatkan di tingkat SMP maupun di tingkat MTS. Khusus untuk mata pelajaran kimia, nanti kita akan sedikit mengulang materi-materi yang telah Anda dapatkan di tingkat SMP pada mata pelajaran sains atau pelajaran IPA. Baiklah, langsung saja. Jadi untuk pertemuan nanti kita akan mengulang atau menyamakan persepsi kita terkait dengan pelajaran IPA di SMP, yaitu atau kita sebut dengan istilah matrikulasi. Apa saja matrikulasi atau pengulangan materi yang sudah Anda dapatkan di tingkat SMP atau MTS, yaitu diantaranya pengenalan ilmu kimia, apa itu ilmu kimia, kemudian nanti bahan-bahan kimia yang ada di rumah tangga, yang ketiga adalah perubahan iklim global. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai zat aditif pada makanan, serta zat aditif dan psikotropika. Dan dua materi terakhir ini sangat penting karena ini sebagai dasar Anda nanti untuk dapat mengikuti pelajaran di tingkat aliyah ini, yaitu penggolongan materi, apa saja materi itu, dan yang kedua nanti partikel dasar penyusun materi. Ada 7 topik atau 7 tema yang akan kita bahas, tapi nanti kemungkinan akan saya jadikan sekitar 12 pertemuan supaya Anda memahami lagi materi-materi kimia yang dia sampaikan pada mata pelajaran IPA di MTS atau SMP. Baik, langsung saja kita mulai yang pertama. Jadi pada pertemuan yang pertama ini yaitu mengenai pengenalan ilmu kimia. Nanti kita akan mengenal ilmu kimia. Namun demikian saya tidak langsung ke kimianya sendiri, tetapi saya akan masuk ke penjelasan tentang sains. Kita perlu menyadari bahwa dalam sehari-hari kita ini selalu atau erat kaitannya dengan sains. Untuk itulah kita harus memahami dan kalau bisa harus menguasai sains. Jadi istilahnya kita harus berliterasi di dalam sains ini. Karena dengan belajar sains nanti dapat membantu kita untuk memahami, memecahkan masalah, dan melatih serta mengasah pikiran kita untuk berpikir secara logis serta sistematis. Meskipun nanti dalam implementasi dan pelaksanaan itu kita tidak harus berpikir-pikir secara sistematis, kita bisa berpikir secara lateral dan sebagainya, tetapi kita harus mengetahui bagaimana cara berpikir yang sistematis itu. Nanti untuk belajar sains, sebetulnya ini tidak hanya diperuntukkan oleh para saintis saja atau para ilmuwan, tetapi juga untuk semua orang. Jadi Anda pun juga harus memahami bagaimana sains itu yang ada di lingkungan kita. Karena sains itu pada dasarnya adalah suatu sistem mengenai alam, serta bagaimana pengaruhnya terhadap manusia serta lingkungannya. Yang harus kita sadari bahwa ilmu pengetahuan ini nanti akan selalu berubah. Dan perubahan ini diharapkan memang untuk bisa meningkatkan kesejahteraan manusia. Dan untuk atau perubahan-perubahan ini, perubahan di dalam sains ini juga nanti akan memunculkan teknologi yang diharapkan dapat lebih mudah dan nyaman kehidupan manusia. Jadi kalau ada teknologi yang mempersulit kehidupan itu namanya bukan teknologi ya, namanya teknologi itu mempermudah dan bagaimana kehidupan kita bisa lebih nyaman. Namun demikian di balik itu nanti ada juga para ilmuwan yang dalam tanda kutip itu yang
ya yang nakal atau mencari keuntungan sendiri, yaitu dengan adanya penemuan-penemuan sains nanti dapat menimbulkan juga banyak masalah seperti polusi, penyebaran penyakit, pembunuhan, amoral, dan sebagainya. Dan pada sains itu memiliki keterbatasan. Artinya tidak semua kita belajar sains ini dapat menjawab semua permasalahan kita di kehidupan sehari-hari. Sains yang selama ini berkembang, kita sering mengenal dalam sains-sains atau pelajaran IPA, itu adalah biologi yang mempelajari makhluk hidup, fisika, kimia, astronomi, dan geologi. Namun demikian, saat ini sudah diakui bahwa sains itu tidak terbatas pada mempelajari fenomena alam, tetapi juga fenomena-fenomena humaniora, sehingga ilmu-ilmu sosial itu sekarang juga termasuk ke dalam sains. Ada 4 hal nanti yang akan kita pelajari pada uh, pendahuluan pengenalan sains atau ilmu kimia ini. Diantaranya yang pertama adalah apa itu ilmu kimia, yang kedua bagaimana metode ilmiah dan bekerja secara ilmiah, yang ketiga kita nanti mengenal laboratorium, khususnya bagaimana seharusnya kita itu bekerja di laboratorium, serta nanti kita mengenal beberapa peristiwa reaksi kimia yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, yang pertama mengenai apa itu ilmu kimia. Jadi kimia ini merupakan cabang IPA. Sebetulnya pelajaran kimia secara konten, isi, materi itu bukan sesuatu yang baru. Anda mulai dari SD, dari MI, itu sudah belajar mengenai kimia. Hanya saja di situ mata pelajarannya yang muncul bukan mata pelajaran kimia, tetapi pelajaran IPA atau di tingkat SMP, MTS Anda mengenal istilah sains. Jadi pada dasarnya ilmu kimia ini bukan ilmu baru bagi Anda. Hanya istilahnya saja mungkin baru secara pengelompokan ini sesuatu yang baru seolah-olah. Karena sebetulnya kita ini setiap saat dimanapun dan kapanpun kita itu selalu berhubungan yang namanya bahan-bahan kimia. Sadar atau tidak, penerapan ilmu kimia ini telah kita lakukan di setiap hari. Jadi kapanpun, dimanapun juga. Yang perlu saya tekankan bahwa kalau Anda nanti belajar kimia, sebetulnya kimia itu bukan sesuatu yang sulit untuk dipelajari. Jadi jangan istilahnya Anda terbius oleh mungkin kakak kelas Anda, mungkin orang lain yang mengatakan belajar kimia itu sulit. Tidak, sama sekali tidak suka. Asalkan Anda memang mau untuk belajar. Ilmu kimia, kalau kita belajar kimia itu sangat mudah dan sangat menyenangkan. Nanti kalau kita dalam belajar berikutnya, kita eh, akan melakukan sesuatu kegiatan atau melakukan suatu duplikasi peristiwa-peristiwa yang ada dalam sehari-hari yang sebetulnya itu adalah reaksi kimia. Ilmu kimia sendiri atau ilmu kimia itu selain tadi menyenangkan, itu sebetulnya tidak menakutkan dan tidak membahayakan. Anda jangan hanya mendapatkan cerita bahwa belajar kimia atau bahan-bahan kimia itu bahan yang membahayakan. Istilah kimia ini sebetulnya asalnya dari bahasa Arab, alkimia, yang berarti perubahan materi, yang kemudian berkembang menjadi alchemy, semi dalam bahasa Latin, bahasa Jerman, chemica dalam Italia, chemie dalam Prancis, chemistry dalam Inggris, serta kimia kalau kita di dalam bahasa Indonesia. Jadi sekali lagi bahwa ilmu kimia ini merupakan cabang ilmu IPA yang fokus pembelajarannya spesifik mempelajari tentang materi. Nanti materi yang akan dipelajari pada kimia ini diantaranya adalah klasifikasi penggolongan-penggolongannya, atau saya tekankan sebetulnya nanti di kimia itu mata pelajaran yang sudah Anda pelajari di biologi dan di fisika yang sebelumnya pada pelajaran IPA, hanya tinjauannya kalau di kimia itu secara mikro, sesuatu yang sangat-sangat kecil. Kalau pada fisika biologi kan kita biasa menghadapi sesuatu fenomena itu nampak. Tetapi dalam kimia yang kita hadapi adalah efeknya. Sedangkan bendanya sendiri yang kita pelajari sangat-sangat mikro. Namun secara
makro, nanti kita bisa mengelompokkan ini, klasifikasinya materi-materi ini kelompoknya yang mana. Kemudian bagaimana komposisi. Jadi suatu zat ini komposisinya tersusun atas apa saja. Misalnya glukosa misalnya, oh tersusun atas karbon, hidrogen, dan oksigen misalnya. Itu yang kita pelajari. Kemudian bagaimana strukturnya, bagaimana atom-atom tadi atau partikel-partikel materi yang sangat kecil tadi itu tersusun. Itu juga nanti akan menimbulkan perbedaan sifat-sifatnya. Sekaligus nanti bagaimana kalau antara zat dengan satu zat lain ini direaksikan atau dicampurkan sehingga mengalami suatu perubahan. Dan dengan adanya perubahan itu akan mengakibatkan suatu dinamika sekaligus adanya suatu energi yang menyertai perubahan itu. Itu nanti fokus kita belajar kimia. Ilmu kimia ini sebetulnya, jadi nanti Anda kalau membaca berbagai literatur memang agak berbeda. Memang sebetulnya berkembang itu mulai yang disampaikan oleh Jabir Ibnu Hayyan, Abu Musa Jabir Ibnu Hayyan. Kalau di Eropa nanti dikenal dengan istilah Geber atau Gebet. Beliau ini hidup setelah masa Nabi Muhammad SAW, sekitar 200 tahun setelah itu. Dia adalah seorang filosof, seorang peneliti yang melakukan penelitian mensintesis zat-zat baru, yang akhirnya ini nanti sebetulnya sebagai landasan berkembangnya ilmu kimia. Namun kita tahu ya sejarah. Jadi saat itu adanya pengambil alian atau pengambilan keilmuan, buku-buku dibawa ke Eropa pada zaman pertengahan, sehingga secara literasi ini banyak sekali yang mengungkapkan yang menemukan bukan orang-orang Persia, tetapi orang-orang Eropa. Seperti contohnya ini nanti dikenal sebagai peletak dasar dari ilmu kimia yang dianggapnya adalah Antoine Lavoisier, orang Prancis yang hidupnya 1700-an. Berarti kalau kita bandingkan ini sekitar 1000 tahun. 10 abad baru dianggap, padahal pada masa tahun 700-an sebelum abad atau pada abad 8 itu sudah berkembang. Yang mengembangkan adalah orang Persia Abu Musa Jabir Ibnu Hayyan. Tapi baru diakui secara keilmuan itu oleh orang Eropa, yaitu oleh Antoine Lavoisier pada abad ke-18. Dan nanti secara modern, kimia baru diakui itu setelah masuk ke abad ke-19, tahun 1803, berdasarkan hasil penelitian dari John Dalton. Inilah nanti makanya kita mengenal istilah bahwa Bapak ilmu kimia modern itu adalah John Dalton. Sedangkan peletak dasar ilmu kimia itu adalah Antoine Lavoisier yang sebetulnya itu sudah didahului oleh Abu Musa Jabir Ibnu Hayyan. Itu sedikit mengenai ilmu kimia. Dan kita masuk ke pembahasan metode ilmiah di dalam kimia. Yang harus kita menyadari bahwa manusia itu menemukan banyak masalah yang harus dipecahkan. Karena memang di sekitarnya itu banyak sekali hal-hal yang terjadi akibat perbuatan manusia itu sendiri. Ataupun juga karena terjadi secara alami. Perkembangan kebutuhan manusia itu sangat pesat. Tentu ini harus diikuti dengan percepatan keilmuan juga agar dapat memenuhi kebutuhan. Jadi kalau dulu misalnya penduduk sedikit, kemudian kita menanam padi 6 bulan, 4 bulan baru panen. Sekarang dengan kepesatan pertambahan penduduk, ternyata manusia tidak lagi kelaparan, karena kita bisa menemukan bagaimana padi itu bisa panen lebih cepat, tidak perlu menunggu 6 bulan. Bahkan 1 tahun dulu hanya sekali menanam, sekarang bisa 3 kali menanam dalam 1 tahun. Jadi inilah contoh dari metode ilmiah itu diterapkan karena untuk percepatan keilmuan. Jadi para ilmuwan itu selalu berusaha untuk memecahkan berbagai permasalahan. Nah, kita nanti diharapkan dalam belajar kimia ini juga dapat memberikan manfaat bagi kita, masyarakat, serta lingkungan. Dan tentunya dapat mengetahui dampak-dampak negatifnya dan kita diupayakan untuk meminimalisir dampak negatif itu. Sehingga dengan kita belajar nanti tidak mubazir dan tidak sia-sia. Dan diharapkan nanti dengan belajar kimia kita akan mendapatkan suatu
ilmu untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Amin. Nah, nanti para ahli di dalam mempelajari alam ataupun mendapatkan suatu konsepnya selalu melakukan penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan langkah yang disebut dengan metode ilmiah. Pada dasarnya penelitian nanti merupakan rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka mencapai atau memecahkan suatu permasalahan. Namun sebetulnya tidak hanya sekedar itu bagi kita atau bagi Anda khususnya yang saat ini masih dalam taraf pelajar. Yang dipentingkan di situ adalah bagaimana Anda nanti bisa memanfaatkan cara berpikir, pola pikir ilmiah dan sikap ilmiah ini dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang jauh lebih penting. Jadi artinya kita dalam melakukan suatu tindakan itu selalu dipikirkan dulu secara ilmiah bisa dibuktikan, jadi tidak asal begitu. Jadi fungsi utama suatu penelitian adalah mencari penjelasan atau jawaban suatu permasalahan dan memberikan alternatif kemungkinan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu. Orang yang telah terbiasa nanti dalam berpikir ataupun melakukan kerja penelitian secara atau dengan metode ilmiah, nanti akan terbentuk yang namanya sikap ilmiah. Jadi tidak hanya dalam penelitian saja kita dalam mencari konsep, tetapi juga memecahkan segala permasalahan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Nanti dalam pengetahuan atau dalam IPA itu sering kita untuk mendapatkan suatu keilmuan atau untuk mendapatkan suatu menemukan konsep itu ada dua cara, yaitu secara kebetulan dan secara metode ilmiah. Secara kebetulan namanya saja kebetulan tidak dapat diandalkan. Ini contohnya penemuan radioaktif oleh Henry Van Becquerel serta penisilin oleh Alexander Fleming. Sedangkan cara kedua ini memerlukan kerja keras yang cukup lama di laboratorium, yaitu yang namanya menggunakan pendekatan ilmiah. Siapapun orang yang berpikir atau bekerja secara ilmiah dapat melakukan ini. Nah, diharapkan Anda itu semuanya saja dapat menemukan hal seperti itu. Dalam melakukan tindakan atau kerja ilmiah, ya ini ada langkah-langkah yang harus dilalui. Ada yang menyebutkan 5, ada yang 6, ada yang 7, tapi prinsipnya secara umum ada seperti ini. Yang pertama mengadakan pengamatan. Kita melihat adanya suatu fenomena, adanya suatu masalah, adanya keganjilan. Nah, adanya ini yang disebut dengan pengamatan. Nah, dari pengamatan ini akhirnya timbul suatu pertanyaan dalam pikiran kita. Mengapa atau bagaimana? Nah, ini artinya muncul pertanyaan. Dan pertanyaan ini sekaligus kita memberikan jawaban diri sendiri yang namanya hipotesis. Jadi kalau ada masalah, kemungkinan adalah seperti ini. Nah, ini masih kemungkinan. Hipotesis itu sebetulnya jawaban sementara. Nah, untuk dapat bisa menjawab dengan pasti, orang itu akan melakukan suatu percobaan atau penelitian. Dari hasil itulah akhirnya ditarik suatu kesimpulan. Oh, ternyata jawabannya ini. Dan setelah itu harus dikomunikasikan atau membuat laporan. Tanpa dikomunikasikan, orang lain tidak akan tahu, dianggap kita belum melakukan apa-apa. Jadi diakhiri dengan mengomunikasikan hasil penelitian kita atau membuat laporan. Nanti dalam belajar kimia, kita diharapkan dapat bekerja maupun berpikir secara ilmiah tadi, seperti layaknya para ilmuwan. Sekali lagi, cara bekerja dan berpikirnya. Kita tidak sampai detail harus menemukan, tidak. Yang penting cara berpikir, cara bekerjanya itu. Sehingga nanti dalam melaksanakan praktikum di laboratorium, nanti kita dapat mencapai kompetensi, kemampuan seperti apa yang direncanakan oleh para guru. Nanti ilmu kimia dapat membantu untuk memahami diri, lingkungan, dan alam sambil mendemonstrasikan pemahaman ketika menyelesaikan masalah. Jadi nanti belajar ilmu kimia, nanti juga belajar berpola pikir ilmiah, sekaligus bersikap ilmiah. Berikutnya yaitu bagaimana kita bekerja di laboratorium. Jadi yang perlu Anda ketahui bahwa ilmu kimia itu merupakan penjelasan dari fenomena. Jadi lebih banyak kimia itu tidak kok membuat ada rumus, tidak, tapi memberikan penjelasan fenomena kejadian yang terjadi di alam secara mikro. Nanti ilmu kimia itu bukan ilmu karangan, jadi bukan suatu hal yang fiksi, bukan. Tapi ini dan juga bukan hasil pemikiran atau filosofi belaka, tidak. Ini harus didasarkan pada hasil eksperimen. Dan itu dapat dilakukan ulang atau diuji cobakan ulang di laboratorium.
Dengan demikian nanti kimia merupakan ilmu yang empirik, yaitu hasil kejadian di alam ataupun di laboratorium. Apa ya atau bagaimana seharusnya kita nanti bekerja di laboratorium? Ini yang perlu Anda ingat-ingat ya. Nanti Anda bisa melihat di laboratorium ada beberapa ketentuan ini yang bisa Anda saksikan juga. Yang pertama, ketika kita bekerja, pakailah jas, pakaian atau jas lab. Biasanya warnanya kebanyakan putih, meskipun itu tidak selalu. Jadi untuk keamanan badan kita dan pakaian kita. Kemudian pakailah alat keamanan ketika melakukan praktikum sesuai dengan prosedurnya. Jadi misalnya pakai sarung tangan, pakai kaca Google dan sebagainya. Kemudian kenalilah bahan-bahan kimia yang ada di laboratorium, khususnya yang dipergunakan dalam praktikum. Nanti kita harus melihat wadah atau tanda yang ada di dalam wadah atau botol bahan kimia. Nanti sedikit saya ulangi. Dan beberapa kimia, misalnya aja ada yang mudah meledak, mudah terbakar, mudah teroksidasi, beracun, dan sebagainya. Dan kita juga harus mengenal alat-alat yang akan digunakan dan penggunaannya, kapasitasnya, serta spesifikasinya. Dan ketika kita bekerja di laboratorium, kita tidak boleh makan dan minum di lab. Mengapa? Karena kemungkinan ada kebocoran gas dan gas ini akan terkena atau masuk ke makanan minuman kita dan kita konsumsi. Dan kalau kita tidak tahu zat-zat atau gas apa, itu kan bisa juga membahayakan. Jadi lebih aman kita preventif, kita tidak boleh makan dan minum. Kemudian jangan mencoba kita mencicipi bahan kimia apapun tanpa petunjuk dari pembimbing atau guru. Jadi misalnya ada reaksi hasilnya garam, tapi secara teori garam, tapi kita nggak boleh mencicipi ini hasilnya atau tidak, nggak boleh. Karena kita tidak tahu sebetulnya ada zat-zat lain yang ada di sekitarnya. Jadi jangan mencoba untuk mencicipi. Kemudian bagaimana cara membau, kita tidak boleh langsung dengan cara dikibaskan begitu. Jadi misalnya ini ada botol, kemudian ini kita kibas-kibaskan. Kemudian jangan bergurau atau bercanda dan berhati-hati di lab karena banyak sekali alat yang terbuat dari kaca. Apalagi ada kaca, ada besi. Kalau nanti bersentuhan atau terjadi tumbukan kan ini rawan pecah dan sebagainya. Jadi jangan pernah bergurau atau bercanda di lab ya. Jadi nanti. Kemudian gunakan alat dan pengukuran yang sesuai, jangan ngawur, bekerjalah sesuai dengan prosedur. Kita membuat perencanaan kerja, langkah-langkahnya gini. Kalau belum membuat perencanaan, buat rencana dulu rancangan kerjanya gimana, baru kita bisa melakukan. Kemudian catatlah semua hasil kerja, nanti dan laporkan, kemudian gunakan bahan kimia, itu jangan secara berlebihan, secukupnya, sesuai dengan prosedurnya, dan jangan mencampur bahan-bahan yang tidak sesuai dengan prosedur. Anda belum tahu hasilnya apa. Jadi bahaya atau tidak, jangan kalau memang belum paham betul, jangan pernah melakukan. Jadi harus mengikuti petunjuk dan atas bimbingan dari pembimbing atau guru. Kalau kita membuang sisa bahan, ini juga harus pada tempat yang telah disediakan. Jangan ngawur, tidak semuanya harus ke tempat sampah, tidak semuanya ke wastafel dan sebagainya. Ada prosedur-prosedur sendiri dan nanti kalau tidak tahu, Anda harus bertanya ke pembimbing. Berikutnya, buanglah sampah pada tempatnya dan setelah selesai praktikum, bersihkan alat, meja, serta kembalikan ke tempat semula dalam keadaan bersih. Dan ini hal yang perlu saya tekankan, jadi ketika Anda menuang lautan, menghirup gas, menyalakan dan mematikan api, membersihkan alat, ini harus benar-benar Anda hati-hati sesuai prosedur. Kelihatannya sederhana, tetapi ketika kita tidak sesuai akan membahayakan diri kita. Jadi ikuti petunjuk yang ada. Menuang lautan kelihatannya hanya menuang, tapi itu antara ini menuang ke sini dengan ini menuang ke sini, itu hasilnya akan berbeda. Nah, maka ikutilah petunjuk yang benar itu yang bagaimana. Dan ketika Anda menjumpai botol-botol bahan kimia, Anda harus melihat simbol yang tertempel pada botol bahan kimia. Tetapi kalau biasanya kalau hasil buatan guru atau yang kita sediakan biasanya tidak ada tanda-tanda. Ini botol-botol yang biasa dikeluarkan oleh pabrik. Misalnya seperti ini ada gambar seperti ini. Oh, ini mudah meledak misalnya. Oh, ini mudah teroksidasi, ini mudah terbakar, ini beracun, ini berbahaya, ini korosif, ini membahayakan lingkungan. Oh, ini harus atau ini sesuatu gas yang bertekanan tinggi. Ini harus Anda tahu. Jadi bagaimana antisipasinya? Nanti kita harus belajar ini tandanya, kemudian apa maksudnya, dan bagaimana cara mengatasi atau cara menghindarinya. Kadang Anda juga masih melihat juga tanda-tanda seperti ini. Kalau ini warnanya putih,
kemudian gambarnya hitam, garisnya merah dengan bentuk apa? Belak itu apa jajaran gijang. Jadi bujur sangkar tapi dimiringkan. Kalau ini nanti bentuknya bujur sangkar, warnanya oranye dan warna dasar oranye dan ininya hitam. Ini sebetulnya sama dengan kiri, hanya saja ini tanda yang lama. Ini sudah diubah. Kalau sekarang sudah jarang kita jumpai untuk pabrik-pabrik yang baru, pengeluaran baru selalu menggunakan gambar yang kiri ini. Yang kanan ini mungkin bahan-bahan yang lama. Tapi Anda juga perlu mengenal supaya ketika menjumpai itu tidak kaget. Dan yang terakhir yang perlu kita sadari mengenai ilmu kimia sendiri, bahwa ilmu kimia itu adalah central of science. Pusatnya ilmu pengetahuan saat ini adalah pada kimia. Perkembangan ilmu pengetahuan saat ini adalah semuanya menggunakan kimia. Seperti tidak ada sekarang ilmu pengetahuan tanpa menggunakan konsep-konsep kimia. Selalu memperhatikan kimia. Jadi kedudukan ini sangat penting. Meskipun nanti untuk kimia ini adalah menjelaskan secara mikronya terhadap fenomena-fenomena yang terjadi secara makro. Jadi bagaimana hubungan antara bagian ilmu alam dengan ilmu kimia nanti mempunyai peranan yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Banyak sekali ilmu-ilmu nanti, jadi ini nanti bisa Anda lihat, dan bahkan sekarang tidak hanya pada IPA saja, tapi juga pada ilmu-ilmu sosial ataupun humaniora sudah menggunakan konsep kimia, misalnya dalam kriminalitas itu bagaimana membuktikan, itu konsep kimia yang digunakan. Fotografi menggunakan, jadi dalam seni itu sudah menggunakan kimia. Kalau kita gambarkan, kalau kimia itu, jadi kalau kimia ini dulu kita mengenal IPA itu kan hanya biologi dan fisika. Hubungannya kimia, biologi, fisika, hanya itu saja. Tapi saat ini bahwa kimia sebagai central of science tidak lagi demikian. Bahwa kimia ini nanti sudah merupakan sentral dari semua keilmuan. Jadi Anda lihat di sini ilmu-ilmu IPA maupun ilmu-ilmu humaniora itu semuanya sudah membutuhkan kimia. Yang terakhir yang saya sampaikan di sini adalah bahwa kita itu setiap hari, setiap saat, dimanapun, kapanpun menjumpai reaksi kimia, perubahan kimia. Jadi tidak hanya 100.000, bahkan ini bisa jutaan, miliaran, itu terjadi pada tubuh kita. Jadi pada tubuh kita sendiri itu terjadi reaksi kimia. Maka Anda jangan menafikan kimia, Anda takut kimia, kita sendiri itu bahan kimia, dan pada tubuh kita itu terjadi reaksi-reaksi kimia. Setiap saat, kapanpun. Contoh sederhana saja, kita itu bernapas menghirup udara mengandung oksigen. Oksigen itu ya bahan kimia, jangan dianggap oksigen bukan bahan kimia gitu. Hanya mungkin orang awam mengatakan itu bukan kimia, ya silakan. Jadi kemudian kita makan membutuhkan karbohidrat, kita minum membutuhkan H2O. H2O kita kimia lakukan ya. Jadi kalau minum air kan biasa. Padahal air itu kalau tulis reaksi kimia adalah atau rumus kimia adalah H2O begitu. Jadi air itu juga zat kimia begitu. Kita memerlukan obat setiap hari, jelas obat itu bahan-bahan kimia, termasuk kandungan-kandungan, baik yang herbal itu bahan kandungannya juga bahan kimia, semuanya memiliki nama-nama kimia itu. Kita mandi, kita membutuhkan sabun, dan sebagainya. Kita membutuhkan BBM untuk kendaraan, kita berpakaian membutuhkan tekstil, baik tekstil sintetis buatan, ataupun baik tekstil yang alami, misalnya wool maupun kapas, itu ya bahan kimia gitu. Jadi kalau kita mengamati nanti banyak sekali bahan-bahan yang ada di dalam rumah tangga kita merupakan kimia. Baik, saya rasa itu sebagai pendahuluan, dan semoga ini nanti bermanfaat, bisa meningkatkan motivasi Anda untuk belajar kimia lebih baik. Dari saya rasa cukup. Saya sampaikan terima kasih, semoga bermanfaat dan kita bisa belajar kimia lebih baik nanti di tingkat madrasah. Nanti kita lanjutkan pertemuan berikutnya mengenai bahan-bahan kimia yang ada di rumah tangga kita. Jadi kita nanti supaya menyadari betul bahwa sebetulnya kita setiap hari, setiap saat kita itu berhubungan dengan kimia. Kurang lebihnya mohon maaf, marilah kita tutup bersama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.